Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ardiansyah. Di sini saya akan menyampaikan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Definisi flora. Ditinjau dari segi bahasa, flora berasal dari bahasa Latin yaitu flora, artinya tumbuhan atau nabati yang menyangkut semua aspek mengenai jenis tanaman. Definisi fauna. Fauna jika ditinjau dari segi bahasa juga berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai hewan. Di sini mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Flora dan fauna dalam geografi termasuk dalam kajian biosfer. Biosfer merupakan bentang fenomena keruangan makhluk hidup yaitu flora dan fauna. Kajian biosfer lebih menekankan pada persebaran dan faktor yang memengaruhinya. Iklim. Kondisi iklim sangat dominan dalam kehidupan flora dan fauna. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna adalah suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Makhluk hidup. Manusia dapat memengaruhi dan mengubah kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman, urbanisasi, konservasi, dan sebagainya. Tanah merupakan media untuk tumbuh dan berkembang bagi flora. Tanah yang baik mengandung unsur-unsur kimia yang menentukan tingkat kesuburannya. Keadaan struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalamnya dan memungkinkan akar tumbuhan dapat bernapas dengan baik. Topografi. Ketinggian permukaan bumi biasanya dilihat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, elevasi. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara di daerah tersebut semakin rendah dingin. Sebaran flora di Indonesia. Tidak semua wilayah di permukaan bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Hanya beberapa wilayah yang memenuhi syarat dapat dihuni oleh makhluk hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan flora di suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi wilayahnya. Bioma padang rumput merupakan jenis bioma yang vegetasinya didominasi oleh rumput. Hal ini dikarenakan sistem drainase dalam jumlah curah hujan sedikit. Sabana berbentuk padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dengan sedikit pepohonan yang tumbuh menyebar. Bioma hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis didominasi oleh tanaman keras dengan keadaan selalu lembab atau basah. Disebut bioma hutan tropis karena berada pada kawasan yang beriklim tropis dengan curah hujan dan intensitas matahari sepanjang tahun. Bioma tundra. Bioma tundra dicirikan dengan suhu yang ekstrim dengan tumbuhan berupa lumut dan tertutup es atau salju. Bioma gurun pasir dan gumuk pasir. Bioma gurun terbentuk oleh pelapukan batuan karena perbedaan cuaca siang dan malam hari yang sangat ekstrim. Gurun juga dapat terbentuk oleh penguapan air tanah yang berlebihan karena suhu sangat panas akibat penyinaran matahari. Kawasan barat atau Asiatis. Kawasan barat termasuk ke dalam kawasan Asiatis, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna yang hidup di kawasan barat berupa mamalia berukuran besar. Kawasan tengah atau peralihan. Kawasan tengah disebut juga kawasan peralihan atau Wallis Region. Kawasan peralihan dibatasi oleh garis Wallis yang membatasi dengan fauna di dataran Sunda dan garis Weber yang membatasi dengan fauna di dataran Sahul. Kawasan timur atau Australis. Persamaan fauna kawasan timur tidak terlepas dari sejarah geologi Indonesia pada masa lalu yang wilayah bagian timur Papua pernah menyatu dengan benua Australia. Kawasan timur disebut juga dengan fauna dataran Sahul dengan corak Australia. Sebaran flora di dunia. Sebaran flora di dunia didasarkan atas kondisi geografis dan fisiologis yang atau disebut pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi terdiri atas distribusi flora yang dilihat dari pengaruh kondisi lingkungan. Bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis berada di daerah 10 lintang utara hingga 10 lintang selatan. Sebaran hutan hujan tropis terdapat di wilayah Amerika Tengah dan Selatan, Afrika bagian tengah, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Bioma hutan musim. Hutan musim terdapat di wilayah yang memiliki pergantian musim kemarau dan penghujan jelas. Musim kemarau di hutan musim lebih panjang dengan curah hujan 100-200 mm per tahun. Pada musim kemarau, vegetasi merangkas dan menggugurkan daun, sehingga vegetasi tidak kekurangan air. Bioma hutan gugur. Hutan gugur adalah hutan yang menggugurkan daunnya pada musim dingin. Ketika musim panas, sinar matahari yang diterima cukup tinggi. Begitu pula dengan curah hujan dan kelembapan. Keadaan ini menyebabkan pohon-pohon tumbuh tinggi dengan baik. Bioma taiga.
Taiga adalah suatu daerah yang ditumbuhi oleh hutan yang memiliki daun seperti jarum atau sisi yang terdapat di daerah tropis hingga kutub. Kondisi daerah bioma taiga adalah perbedaan suhu antara musim panas dengan musim dingin yang sangat tinggi. Sebaran fauna di dunia, seperti halnya tumbuhan, kehidupan hewan di permukaan bumi sangat beragam, mulai dari hewan bersila satu hingga hewan yang hidup di darat maupun perairan. Sebaran fauna dipengaruhi oleh keberadaan flora sebagai makanan maupun habitat. Wilayah Nearktik. Persebaran kawasan Nearktik meliputi Greenland, Kanada, Amerika Utara, hingga bagian tengah Meksiko. Fauna yang terdapat di kawasan ini yaitu tikus air, karibut, bison, muskau, dan salamander. Bagi wilayah Nearktik beriklim subtropis hingga arktik dan subarktik di bagian utara. Wilayah neotropik. Persebaran kawasan neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Iklim di wilayah ini cenderung tropis sehingga disebut neotropik. Iklim tropis terkenal dengan karakteristik alamnya yang khas dengan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Wilayah Australis. Persebaran kawasan Australia meliputi Australia, Selandia Baru, dan Pulau Papua. Fauna yang hidup pada kawasan ini yaitu platypus, hewan berkantung, kanguru, dan kiwi, koala kasuari yang banyak dijumpai di antara ular, buaya, dan kadal. Wilayah Oriental. Persebaran kawasan Oriental meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Wilayah Oriental beriklim tropis sehingga fauna yang dapat hidup sangat beragam. Berbagai hewan mamalia banyak terdapat di kawasan ini. Wilayah Palearktik. Persebaran kawasan Palearktik meliputi wilayah Eropa, sebagian besar Asia, dan Afrika Utara. Jenis fauna yang terdapat pada kawasan ini bervariasi. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang bervariasi pula. Wilayah Ethiopia. Persebaran kawasan Ethiopia ini meliputi wilayah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, dan Madagaskar. Jenis fauna yang khas di daerah ini yaitu zebra, wildebeest, okapi, unta, jerapah, dan badak Afrika. Definisi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati menurut Kementerian Lingkungan Hidup adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem. Manfaat dari segi ekonomi. Beberapa spesies hewan dan tumbuhan dapat diperbolehkan dan dimanfaatkan secara efisien. Indonesia memiliki banyak komoditas kayu hutan maupun yang diproduksi. Kayu tersebut memiliki manfaat untuk kebutuhan papan bagi penduduk maupun ekspor. Jenis-jenis kayu tersebut antara lain untuk menghasilkan komoditas kayu ekspor, maka dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Manfaat dari segi wisata dan ilmu pengetahuan. Kekayaan aneka flora dan fauna sejak lama dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Manfaat dari segi sosial dan budaya. Fungsi sosial keanekaragaman hayati adalah memberikan kesempatan atau lapangan kerja bagi dari elemen spiritual masyarakat yang membentuk budaya setempat serta membentuk jati diri masyarakat. Manfaat ekologi. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Setiap jenis organisme memiliki peranan dalam ekosistemnya. Peranan ini tidak dapat digantikan oleh jenis yang lain. Hutan lindung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Cagar alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa untuk kelangsungan hidupnya. Dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Taman Nasional. Taman Nasional menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang pedoman zonasi Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam, baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.